Saya sebagai umat muslim kok tidak melihat gubernur konten mengucapkan selamat tahun baru Islam. Loh, mas kau di Atalia mah Pak? Alatayanaka, syududu, maaf kau di sana. Mohon maaf kepada Bapak WH, apakah Bapak itu benar? Sudah tidak bisa mendengar dan sudah tidak bisa melihat? Kang Deddy sudah jelas-jelas beliau sudah mengucapkan selamat tahun baru Islam. Selamat merayakan, menjalani, menafakuri 1 Muharram 1448 Hijriyah. Dan bagi teman-teman yang pawai obor pada tahun baru Islam, utamakan keselamatan. Kalau belum terlatih, lebih baik jangan melakukan atraksi yang berbahaya. Tetapi lakukanlah atraksi yang aman-aman saja, sebagaimana yang dilakukan oleh warga Purwakarta di hadapan Om Zen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Baraya, bagaimana kabarnya? Semoga Baraya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rizki yang melimpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Seseorang yang waras, yang normal, tentu saja ketika dia akan mengomentari orang lain, maka dia akan mencari informasi terlebih dahulu. Dia akan menggunakan akal dan pikirannya untuk mencari informasi sebelum ia mengeluarkan statement atau menilai orang lain. Dia mungkin akan menggunakan matanya untuk melihat, telinganya untuk mendengar, agar supaya penilaiannya itu jikapun salah tetapi tidak salah-salah amat lah, seperti itu. Berbeda dengan Bapak WH, beliau mengomentari Kang Deddy Mulyadi, katanya Kang Deddy Mulyadi tidak, ya katanya dia tidak melihat Kang Deddy Mulyadi mengucapkan selamat tahun baru Islam. Padahal Kang Deddy Mulyadi sudah menyatakannya. Pantas saja saya di sini membuat judul Bapak WH sudah tidak bisa melihat dan sudah tidak bisa mendengar. Karena sebuah hal yang aneh dong, ya, masa sudah jelas-jelas Kang Deddy Mulyadi beliau mengucapkan selamat tahun baru Islam, tetapi beliau membuat video menyatakan dia merasa tidak melihat dan tidak mendengar. Ini kan sebuah hal yang aneh. Kita simak tayangannya, Baraya, silakan. Saya sebagai umat muslim kok tidak melihat gubernur konten mengucapkan selamat tahun baru Islam. Benar nggak? Ada yang lihat nggak? Gubernur konten mengucapkan selamat tahun baru Islam. Ya, terserah Bapak ya, mau menyatakan melihat atau enggak itu adalah hak Bapak sebenarnya. Tetapi perlu diingat, yang namanya penyakit hati itu kadang membuat kita tidak bisa melihat kebaikan orang lain. Itu, ya, saya sih tidak menyatakan Bapak ini memiliki penyakit hati, iri atau dengki, tidak. Tetapi ya, tanda-tanda penyakit hati ialah tidak bisa melihat kebaikan orang lain. Itu Baraya. Dan sebenarnya Kang Deddy Mulyadi sudah menyatakan selamat, ya, mengucapkan selamat tahun baru Islam pada tadi pagi, ya. Seperti biasa beliau kan suka jalan-jalan di sekitaran Lembur Pakuan, ya, berolahraga. Nah, beliau pun membuat sebuah ucapan selamat itu di sana. Kita simak, Baraya, silakan. Assalamualaikum, sampurasun, lejeng enjing warga Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Selamat merayakan, menjalani, menafakuri 1 Muharram 1448 Hijriyah. Semoga kita semua masa lalu menjadi catatan, masa depan menjadi harapan. Selamat berlibur bagi hari ini yang menikmati liburan bersama keluarga. Bagi yang masih tidur, ayo bangun, kita olahraga, kita kumpul bareng keluarga, kita makan pagi pakai ceplok telur dan nasi goreng. Bagi yang di rumah sakit, saya doakan semoga lekas sembuh, semoga penyakitnya dijauhkan dari dirinya, disehatkan badannya, dibukakan pintu rezekinya. Bagi yang masih duduk melamun, mengalami banyak hal, jangan pernah khawatir, keyakinan diri kita akan mempermudah hidup kita.
Bagi yang hari ini pusing menghadapi tagihan yang terlalu banyak, kalau dipikirin nggak akan selesai, tapi lebih baik dikerjakan untuk menyelesaikan seluruh persoalan. Keluarlah dari rumah untuk mencari rezeki, karena kita melamun di rumah tak akan mendatangkan rezeki. Untuk itu saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Bagi yang masih bekerja hari ini, saya ucapkan selamat bekerja. Anda adalah pahlawan bagi keluarga. Salam untuk semuanya, bahagia selalu. Yuk jalan menuju masa depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa Kang Deddy Mulyadi tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan pada malam tahun baru Islam, seperti biasa umat Islam sering merayakannya dan melaksanakan pawai obor sebagai bentuk rasa sukacita. Dan ada kejadian yang cukup menegangkan, yaitu ketika pawai obor ada salah satu peserta yang melakukan atraksi sembur api. Entah dia sudah ahli atau belum, kita tidak tahu. Yang jelas ketika melakukan sembur api ini terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, yaitu apinya berbalik ke arah dirinya. Kita simak Baraya, silakan. Barangkali yang melakukan atraksi tersebut memang sudah terlatih sebelumnya, akan tetapi yang namanya musibah kan kita tidak tahu ya Baraya. Dan alangkah lebih baiknya lagi cari yang aman aja deh, yang jelas judulnya sama, sembur api gitu. Gak usah pakai cairan yang bahan bakar yang bisa membahayakan diri kita sendiri, jangan ya. Cari yang aman saja, seperti sembur api yang dilakukan oleh warga Purwakarta di hadapan Bapak Bupati Om Zen dan wakilnya Abang Ijo. Ini adalah atraksi sembur api yang paling aman. Kita simak Baraya, silakan. Memang seru ya Baraya melakukan pawai obor api, apalagi dibarengi dengan atraksi-atraksi yang memukau. Akan tetapi saya jika disuruh memilih melakukan atraksi, maka saya akan memilih atraksi yang kedua tadi yang dilakukan oleh warga Purwakarta di hadapan Om Zen, yaitu menggunakan air. Kenapa? Karena itu lebih aman saja ya Baraya. Dan pada malam tahun baru Hijriyah, sebenarnya Kang Deddy Mulyadi beliau tidak hanya menyampaikan mengucapkan selamat, tetapi juga beliau memberikan wejangan untuk siapa? Tentu saja untuk Kang Deddy Mulyadi dan juga untuk kita semua. Alangkah lebih baiknya, mumpung masih di bulan Hijriyah ini, masih hangat-hangatnya, kita simak kembali nasihat daripada Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Baik Baraya, silakan. Bukan tentang jabatan, bukan tentang pencitraan. Di malam tahun baru Islam, Kang Deddy Mulyadi memilih meminta maaf kepada rakyatnya. Di hadapan Menteri Agama dan puluhan ribu jemaah, Kang Deddy Mulyadi menyampaikan kalimat yang membuat banyak orang terdiam. Jadi kata Pak Menteri Agama, tugas keislaman gubernur apa? Ke Aljabar tiap hari? Bukan. Ke Pusdai tiap hari? Bukan. Tugas keislaman gubernur adalah menyelesaikan masalah orang-orang miskin, menyelesaikan masalah anak-anak yatim, menyelesaikan masalah orang-orang sakit, menyelesaikan masalah orang-orang yang tidak bekerja agar mendapat pekerjaan, menyelesaikan masalah petani, menyelesaikan masalah nelayan, menyelesaikan masalah buruh. Ini tugas saya. Tugas saya bukan spiritual, tapi sosial. Kesalehan saya bukan baca la ilaha illallah 110.000 sekali, tapi kesalehan saya adalah membangun ribuan rumah rakyat miskin. Kesalehan saya adalah membelanjakan APBD tidak untuk jalan-jalan, tidak untuk plesir, tidak untuk keluar negeri, tidak untuk baju dinas, tidak untuk rumah dinas, tidak untuk seminar-seminar, tidak untuk simposium, tidak untuk pengarahan-pengarahan, tapi membelanjakan APBD saya menyelesaikan 8 asnaf yang itu menjadi mustahik zakat. Itu kewajiban APBD. Ini nanti biar Pak Kiai yang jelasin. Ini jelasin karena ini harus dibenerin sistem. Zaman Kanjeng Nabi, masyarakat membayar pada negara itu zakat, disimpannya di Baitul Mal. Maka Baitul Mal itu adalah kas negara. 8 asnaf itu menjadi kewajiban negara, tapi melalui zakat.
Jawa Barat, iurannya, kewajiban rakyatnya banyak sekali. Pajak pusat, pajak daerah, pajak desa, zakat, infak, sedekah, tapi rakyatnya tuh benghar-benghar. Kenapa? Karena selama ini tokoh agama itu berkutat di belanja badan amil zakat. Seharusnya tokoh agama itu berkutatnya di mana? Menyoroti APBD. Ini APBD gubernur udah bener nggak buat rakyat? Ini bener nggak buat anak yatim? Ini bener nggak buat fakir miskin? Ini bener nggak untuk infrastruktur jalan? Ini bener nggak untuk infrastruktur irigasi? Ini bener nggak untuk sekolah? Ini bener nggak untuk pembangunan perumahan rakyat miskin, nelayan? Itu difokuskan di situ, ditegur DPR-nya, ditegur gubernurnya, benerin. Untuk apa? Karena kesejahteraan kuncinya di APBD, bukan di badan amil zakat. Saya nantang makanya. Untuk itu, apa yang mengakibatkan kita ini terlambat kesejahteraan? Karena belanja penyelenggara negara lebih gede daripada rakyatnya. Mohon maaf, belanja untuk penyelenggara negara bobotnya dulu sampai 70%, sekarang diturunin menjadi 50%, sekarang dituntut untuk 70%, untuk 30%. Kenapa? Kegedean belanja aparatnya. Jadi belanja yang melayani lebih gede dibanding yang dilayani. Makanya Provinsi Jawa Barat merubah paradigma itu, menghilangkan anggaran yang tidak penting, diarahkan untuk belanja yang penting. Kenapa? Pengen mempercepat pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Tetapi kita berhadapan dengan situasi yang berat, di mana kebutuhan pemerintah pusat sangat tinggi, sehingga pemerintah daerah harus dikurangi. Nah, yang berikutnya, ini jelasin, karena ini publik. Di Provinsi Jawa Barat, apa yang harus dikoreksi? Yang dikoreksi di gini, mental aparat. Mentalnya bagaimana? Saya nanya tentang tunjangan. Saya pelajari, ternyata tunjangan struktural orang yang bekerja dengan resiko lebih kecil dibanding yang fungsional, yang tidak berisiko dan tidak bekerja. Karena aturan. Makanya saya minta ke Kepala BKD, evaluasi. Pegawai provinsi banyak yang tidak memilih menjadi struktur karena bertanggung jawab pada pekerjaan, pada komplain dari masyarakat. Ku gubernur di Polototan Unggal Poe, dia milih jabatan fungsional. Nu gawena eueuh gajihna gede pan teu eling negara teh ieu. Bayangin, negara tidak adil. Jadi yang bekerja di struktur anu dipariksa, anu di demo, gajina leuwih leutik dibanding anu gawena HS. Pertanggung jawabnya cukup nyeun ngarang, nyaeta telaah dibaca ke kuaing tara telaahna. Ini Pak, ini harus dibenerin Pak. Kalau ini hambatannya di Kemenpan RB, saya mau datang. Kenapa? Saya tidak menerima pegawai provinsi yang tidak kerja tunjangannya puluhan juta, sedangkan yang beresiko kecil tunjangannya. Ini bener. Kenapa? Ini duit publik yang harus dinikmati oleh rakyat kecil untuk sekolah gratis, untuk mendapat perumahan. Ini negara. Nah, ini adalah sistem, dan ini dulu kalau Indonesia itu tidak bayar pajak, kalau Indonesia mungkin negara yang bersyariatkan Islam, mungkin bayarnya zakat. Hukumnya ini. Nah, ini. Jadi, kalau di Bajis itu amilin itu adalah penyelenggara keuangan negara amilin. Mantake ka para amilin ulang ngurus beteng sorangan wae. Demikian Baraya, semoga saja nasihat daripada Kang Deddy Mulyadi tadi dapat kita amalkan, dan juga semoga doa-doa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi tadi juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf selama tayangan tadi jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.